billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi billah salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah hadarat ulama ila min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama al-amilin wa awliya'i siddiqin wal asfiya'i salihin, khususan hadarat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-As'as as-Sajistani. Bismillah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah 'adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Qurratu qala sami'tu Yazid bin Abdullah qala, telah menceritakan pada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan pada kami Qurrah. Beliau berkata, saya telah mendengar Yazid bin Abdullah berkata, kunna bil mirbadi faja'a rajulun as'asur ra'si biyadihi kit'atu adimin ahmara faqulna. Terakhir kata Yazid bin Abdullah, kami sedang berada di al-mirbad, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kusut rambut kepalanya, biyadihi kit'atu adimin, pada tangannya atau tangannya memegang satu helai kulit ahmar yang berwarna merah. Fakulna, kami berkata, karena kami ahlil bariyah. Kata siapa? Kata Yazid bin Abdullah dan bersama-sama sahabatnya, Anda sepertinya berasal daripada pedalaman, dari al-badiyah. Kalau di kita badawi. Qala aw faqala aja. Kata dia, kata laki-laki tadi yang rambutnya kusut acak-acakan, iya, saya dari al-badiyah. Qulna nawilna hadhil kit'atal adim allati fi yadika. Kata kami, coba berikan kepada kami sehelai kulit yang ada pada tanganmu itu. Fana walanaha, maka dia memberikan satu helai kulit yang dipegang oleh tangannya itu kepada kami. Faqara'na ma fiha, dan kami membaca tulisan apa yang ada di dalam selembar kulit tadi. Au faqara'na,
Fa idzan hiya, maka ternyata di dalamnya itu ada tulisan min Muhammadin Rasulillah ila bani Zuhair ibn Uqaisah innakum man in syahidtum alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa adaitumul khumsa minal maghnami wa sahman nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahmas safi antum aminuna bi amanillahi wa rasuli. Jadi itu tulisannya yang ada di dalam selembar kulit yang berwarna merah, yaitu tulisannya min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah ila bani Zuhair bin Uqais, kepada bani Zuhair bin Uqais, innakum sesungguhnya kalian, in syahidtum apabila kalian bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa aqamtumus shalah, dan kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakat, dan kalian semua menunaikan zakat, wa addaitumul khumusa, dan kalian menunaikan al-khumus, yaitu yang seperlima minal maghnam, dari ghanimah, wasahman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan saham Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasahmas safi, dan juga saham safi, yaitu saham ghanimah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum aminu nabi amanillahi wa rasuli, kalian semua berada dalam penjagaan pengamanan Allah dan juga Rasulnya. Faqulna, maka kami bertanya, man kataba laka hadzal kitab, siapa yang menulis surat ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang Badui tadi yang rambutnya kusut, yang menulis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada tentang sahman Nabi wa sahmas safi, yaitu saham pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak Nabi, milik Nabi, yang harus ditunaikan, yang harus diserahkan, gak boleh diambil sama orang lain. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Kita lanjutkan, babu kaifa kana ikhrajul yahud minal Madinah. Bab menerangkan tentang bagaimana mengusir orang Yahudi dari Madinah. Orang Yahudi sudah ratusan tahun berada di Madinah. Mereka berdagang, mereka sukses, jadi orang kaya. Datangnya Islam, mereka kurang ngajar kepada Islam, kurang ngajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka menghina Rasulullah, bahkan mereka suka berkhianat. Kalau sudah berjanji suka berbohong. Itu keadaan orang-orang Yahudi sampai hari ini, sampai sekarang. Dulu kalau ada orang pelit dibilangnya Yahudi. Sekarang sudah enggak lagi tuh. Sekarang memang Yahudi itu pelit, karena mereka ingin kaya. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris anna al-Hakam bin Nafi'in haddatsahum qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhairi an Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik an abihi, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Al-Hakam bin Nafi telah menceritakan kepada mereka, beliau berkata, telah memberi kabar pada kami Shu'aib dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya. Wa kana hadas salasatil ladzina tiba alaihim. Yang barusan terakhir sudah disebutkan, beliau adalah salah seorang di antara 3 orang yang diterima tobatnya. Wa kana Ka'b bin Ashraf yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang diterima tobatnya? Yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik an abihi, dari ayahnya. Ada di zaman Nabi SAW 3 orang sahabat yang tidak mau berperang Tabuk karena alasan satu, ontaknya akan melahirkan. Sebab sayang kalau nanti gak diurus, sudah ditunggu lama-lama mati ontaknya. Yang kedua karena menunggu panen kurma 1 tahun sekali. Yang ketiga karena akan datang saudara, harus disambut. Panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah tidak didengar. Maka atas dasar itu Rasulullah SAW marah sampai selama 50 hari tidak mau Rasulullah tidak bertanya. Dan sahabat seluruhnya 1 orang pun tidak ada yang peduli. Berpapasan pun gak ditanya. Melihat di dalam menintip, katanya mereka kalau di Arab rumahnya tinggi-tinggi, ada apa? Ada di atasnya ada tempat untuk bahasa Sunda ngaloneng. Sampai lihat ke bawah, barangkali ada orang yang mau peduli, ada yang nanya. Karena mereka tahu ini 3 orang sedang dihukum oleh Rasulullah. Dengan alasan tadi, Rasulullah SAW marah. Panggilan Allah dan Rasul gak didengar hanya karena urusan dunia, dan sahabat semuanya memboikot. Kata mereka, seolah-olah langit sudah runtuh dan dunia sudah tenggelam. Sudah tidak merasa hidup lagi di dunia, dibiarkan oleh Rasulullah, tidak ditanya. Terdengarlah kemana-mana itu berita, sampai katanya ke salah satu pimpinan orang Nasrani yang ada di Mesir. Dia mengirim surat kepada 3 orang ini supaya datang saja ke Mesir, kami akan memuliakan kalian semuanya. Karena kalian sudah dihinakan, dicampakkan oleh pimpinan kalian. Tapi yang 3 orang ini, sekalipun dia sudah berbuat salah, sadar bahwa dirinya salah memang. Panggilan Allah, panggilan Rasulullah gak dipedulikan. Karena seperti ini keadaannya, ya Allah, kami mendapatkan fitnah, cobaan, seolah-olah kami akan melepaskan iman Islam. Jadi tidak terayu karena diberikan jabatan, kedudukan, dan dimuliakan oleh orang-orang kafir. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang, karak duit 1 juta, Indomie kotak, tepikeun ka iman lepas. Nauzubillah min dzalik. Beliau adalah salah seorang yang diterima tobatnya oleh Allah. Wa kana Ka'b bin Ashraf yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi yang suka memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharridu alaihi kuffar Quraisy, dan dia diprovokasi diprovokasi itu? Dikompor-komporin, ayeuna mah dikomporan, dipanas-panas oleh orang-orang Quraisy. Jadi terus memang dirinya juga jahat, suka memfitnah Nabi, mengejek Nabi, mengerdilkan Nabi, dan orang Quraisy juga sama ngomporan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hinna qadimal Madinah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, wa ahluha akhlatun. Penduduk Madinah itu beragam. Orang sekarang bilang heterogen, agamanya macam-macam, sukunya juga macam-macam. Yang jelas ada suku Khazraj, ada Bani Aus, ada orang Quraisy, dan juga di situ ada Yahudi. Wa ahlu akhlat minhum al-muslimun. Di antara mereka ada yang muslim, wal musyrikun, dan ada yang musyrikun. Ya'budun al-awsana wal yahuda. Orang-orang musyrik yang menyembah-nyembah berhala-berhala, dan juga di situ ada orang-orang Yahudi. Macam-macam penduduknya dan dengan misi yang berbeda-beda.
Wa kanu yu'zuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Mereka itu Yahudi, musyrikin, suka menyakiti, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini sifat orang kafir, bapak-bapak, ibu-ibu di mana-mana. Nabi pun diganggu, apalagi bukan Nabi. Hanya mereka berpura-pura kalau sedang dalam keadaan minoritas. Kalau sudah mayoritas umat Islam dihantam. Sudah nyata, ini bukan provokasi. Memang sejarah dunia melihat keadaannya. Umat Islam di Palestina, negaranya dihancurkan, umatnya juga dibinasakan. Kemudian di Rohingya, umat Islam sedikit dibantai juga. Lihat di Indonesia, jangankan di negeri yang minoritas, di Indonesia, di Irian, orang Islam disakiti, masjidnya dibakar, dibiarkan. Dan sekarang umat Islam difitnah dan sebagainya. Karena penguasanya sedang berpihak kepada mereka, maka orang mereka punya salah dibiarkan. Tapi orang Islam salah sedikit saja, kejadian yang baru, mereka membakar foto Al-Habib, imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, tapi alhamdulillah enggak terbakar. Kemudian provokatornya dikejar oleh umat Islam. Kemudian katanya kabur, bersembunyi, dikejar, yang ngejarnya sekarang dikejar lagi. Mereka yang jahat pada umat Islam dibiarkan saja. Kalau begitu kita harus berlindung kepada siapa? Hanya Allah saja. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita terus berdoa meminta kepada Allah, sholawat wa ahliki Allahumma salli yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin bi zalimin. Itu jangan ditinggalkan, baca terus. Terus itu doa. Sebab sekarang kita hanya punya Allah saja. Senjata enggak punya, kekuasaan juga enggak punya. Sampai RT juga kalau perlu semua ada di pihak mereka. Masjid-masjid juga dikuasai oleh mereka. Sampai kalau ada DKM yang lama yang ada di pihak mereka sudah dipilih, enggak terpilih, dia yang lama yang baru terpilih enggak mau menyerahkan kuncinya. Sampai begitu zaman sekarang tuh. Umat Islam terus katanya sampai kita tidak boleh dong dalam urusan dagang, ini kan rezeki masing-masing. Mereka lebih jahat daripada kita. Nah, keadaan mereka musyrikin dan Yahudi suka menyakiti Nabi dan juga para sahabatnya. Fa'amarallah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisabri wal afi fihim anzalallah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dulu. Wal afi, dan memaafkan. Fafihim, dan maka tentang mereka anzalallahu, Allah menurunkan ayat wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Dan kamu harus benar-benar mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang pernah diberikan kitab, min qablikum, dari sebelum kamu. Al-ayat. Falamma aba Ka'b bin al-Ashraf ayanzi'a an azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Ka'ab bin al-Ashraf dia tetap menolak an azan Nabi, untuk tidak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sa'ad bin Mu'adz ayyab asarrahtan yaqtuluna, untuk mengutus utusan yaqtuluna, yang bisa membunuh mereka. Jadi Nabi enggak diam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar itu bukan diam.
Maka suruh sabar. Sabar itu berpikir bagaimana membuat strategi, berpikir bagaimana berjuang. Jangan diartikan sabar diam. Faba'asa Muhammad ibn Maslamata, maka Sa'ad bin Mu'az mengutus Muhammad bin Maslamah wa zakara qissata qatlihi, beliau yang menceritakan tentang kisah pembunuhannya, yaitu membunuh Ka'ab bin Ashraf. Falamma qataluhu, maka pada saat utusan yang dikirim oleh Sa'ad bin Mu'az membunuh dia, fazi'at al-Yahud, di situ Yahudi kaget, wal musyrikuna, dan juga orang-orang musyrik. Ternyata kita dilawan sekarang. Nabi Muhammad juga takut, para sahabatnya berani, mereka pendatang baru, mereka baru datang dari kita kepada lingkungan kita, mereka masih minoritas, tapi ditunjukkan kegagahan dan keberanian mereka, dibunuh. Di situ dia pada kaget. Faqadau ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka ngomong, mereka berbacot, yaitu Yahudi dan musyrik. Turika sahibuna, ditikam sahabat kami, fakutila, sampai dia terbunuh. Fazakara lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan kepada mereka allazi kana yaqulu, tentang apa yang dikatakan. Wada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengajak kepada mereka ila ayyaktuban bainahu wa bainahum kitaban, untuk menulis satu surat pernyataan antara Nabi dengan mereka, yantahuna ila ma fihi, supaya mereka memberhentikan diri dari apa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Mereka suka mengganggu. Nabi melawan, nggak diam terus. Jangan dibilang, oh Nabi juga pemaaf. Iya pemaaf, tapi kalau sudah zolim keterlaluan, lawan juga. Fakataba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menulis bainahu wa bainahum, satu perjanjian antara beliau dengan mereka, wa bainal muslimin, dan juga dengan orang-orang muslim. Jadi bukan hanya dengan Nabi saja, termasuk kamu harus memberikan jaminan keamanan, keselamatan terhadap orang-orang muslim, dan juga tidak boleh mengganggu. Amatan sahifatan, surat yang dibuat secara umum. Jadi Nabi bukan melindungi dirinya sendiri saja di sini, wa bainal muslimin. Wallahu a'lam. Semakin kita ngaji, semakin kita belajar, semakin kita banyak tahu apa tindakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kadang-kadang orang Islam hanya dibujuk dengan masalah logika dan perasaan. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diterangkan. Orang-orang selalu menyampaikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sampai demo nggak boleh, melawan nggak boleh. Katanya Nabi selalu memaafkan. Tapi kalau kita yang salah, kata mereka, nggak dimaafkan. Hari ini tanggal 30 ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah hafal Ustaz ya. Hari Arafah ya. Ini hari yang terbaik. Banyak berdoa, banyak membaca tahlil. Katanya membaca satu kali la ilaha illallah di hari ini lebih baik dibandingkan dengan membaca la ilaha illallah di hari-hari yang lain. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat dan doa haji di hari Arafah ini, di hari yang mulia ini, di hari insya Allah kita semuanya sedang berpuasa, di hari yang suci ini, hari pilihan Allah, di mana seluruh hamba-hamba Allah, umat Islam yang beriman kepada Allah dipanggil oleh Allah untuk berkumpul di Arafah.
Kita mohon pada Allah, insya Allah semoga kita semuanya menjadi haji yang mabrur, bisa menunaikan ibadah umroh dengan umroh yang makbulah. Kita diberikan sehat walafiat, hasil maksud, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita. Kita doakan terutama orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, anak dan saudara kita semuanya. Doakan di hari ini supaya mereka semuanya menjadi hamba Allah yang saleh. Para ulama mujahidin fi sabilillah, terutama Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah berikan kekuatan, dimudahkan urusannya dan dimenangkan semua perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallah hadrat Nabila Adam wa zurriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Subhanallah hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Subhanallah hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Subhanallah hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Subhanallah hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallah hadrat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Subhanallah hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafah wa Zamzam wal maqami wal masyaril haram wa ila al-madinatil munawwarah ya Azizu ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kata Imam Al-Ghazali, walidzalika law kanatil asjaru fi dhillin yamnahu syuruqas samsi wal qamari wasairil kawakib 'alaiha lakanat fasidatan naqisatan. Sampai situ ya. Andaikan ada pohon-pohon berada menjadi naungan yang dapat menghalangi pancaran sinar matahari dan bulan dan juga pancaran seluruh bintang-bintang, pasti pohon itu bakal rusak, bakal binasa, tidak akan berkembang tumbuh dengan baik. Dan akhirnya ya sangat kurang lah. Andaikan hidup enggan, mati tak mau. Apa sebabnya? Syaratnya kurang, cahayanya kurang, udaranya kurang. Tanaman yang harusnya
terbuka, terkena sinar matahari, maka dia akan mati karena terhalangnya sinar matahari. Hatta inna syajarata saghirata. Sampai situ sekarang. Sehingga sesungguhnya sebuah atau sebatang pohon yang kecil pun tafsudu, itu akan hancur, akan rusak. Iza azallatha syajaratun kabira, apabila dia dihalangi oleh pohon yang lebih besar. Di bawah pohon yang rindang, rumput pun tidak tumbuh. Maka kalau kita masuk ke dalam hutan yang benar-benar hutan lebat, itu di bawah-bawahnya tidak ada rumput, susah. Sebab apa? Rumput memerlukan cahaya matahari. Wa ta'rifu, dan kamu tahu sekarang, mengerti, faham, ma'rifat, tartibal qamar, tentang bagaimana bulan memberikan kelembaban, bi an takshifa ra'saka lahu bil-lail, dengan cara kamu membuka kepalamu di malam hari. Kepala akan lembab katanya. Fatagliba ala ra'sika ar-rutubah, maka di atas kepalamu akan ada embun. Allati yu'abbiru anha bizukami, yang menyebabkan kamu bisa terkena penyakit pilek. Maka orang yang banyak begadang itu bukan hanya kepalanya saja yang lembab, tapi karena udara di malam hari itu juga tidak sesuai untuk kita. Kalau terus begadang di malam hari di luar, akhirnya juga paru-parunya kelembaban, ada asap katanya di dalam paru-paru, kemudian jadi batuk-batuk, akhirnya dia sakit-sakitan. Fakama yurattibu ra'saka, sebagaimana bulan itu juga bisa membuat kepalamu jadi lembab. Yurattibul fawakiha aidon, maka buah-buahan juga bisa menjadi lembab. Maka di malam hari kita melihat ada udara dingin, termasuk di musim kemarau, pagi-pagi kita bisa melihat adanya embun. Jadi itu semuanya ada proses terhadap lingkungan, tanaman-tanaman, dan termasuk pada tubuh kita. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang sedang ngaji ilmu apa ini kan namanya? Ilmu biologi ya. Kitab Ihya tapi membahas masalah biologi, supaya kita lebih tahu, mengerti. Begitulah Allah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Wala nutawilu fi ma la matma fi istiqsaihi. Tapi kata Imam Ghazali, kami tidak akan terlalu panjang lebar terus bercerita masalah ini dari sesuatu yang bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah memberikan pemahaman supaya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diberikan sentuhan sedikit-sedikit tentang sebagian nikmat Allah yang menjadi arahan supaya kita bertambah mengerti makrifat, dan sehingga kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Bal naqul, akan tapi kami katakan, kullu kaukabin fis samai faqad sukhira li naw'in faidatin, kama sukhiratis syamsu litakhsin wal qamaru litartib. Segala atau semua bintang-bintang fis sama yang ada di langit, ada bintang yang selalu kelihatan sepanjang tahun, ada rasi bintang pari, ada kalajengking, ada apalagi macam-macam bentuk-bentuk bintang itu yang memang ada menjadi satu patokan sampai menjadi patokan untuk arah mata angin. Bagi pelaut itu sangat perlu. Oh, kalau bintang ada di sana, kita harus bagaimana sampai menentukan dengan adanya timbul bintang-bintang seperti itu menunjukkan keadaan laut. Karena apa? Ini secara fisika akan memberikan pengaruh. Bukan masalah astrologi, tapi ini berbicara masalah fisika.
Kullu kaukibin fis sama, setiap bintang-bintang yang ada di langit, faqad sukhira li nau'in faidatin, ditundukkan oleh Allah untuk satu faidah. Jadi bintang bukan sekedar cahayanya yang memancar, tapi ada faidah-faidah yang lain yang banyak tidak dimengerti, tidak difahami oleh kebanyakan orang. Bulan sudah diterangkan, pancarannya bukan sekedar pancaran cahaya yang bisa ditangkap, tapi ada manfaat yang lain. Kama sukhirati syamsu litaksim, sebagaimana Allah menundukkan matahari untuk memberikan pemanasan. Kalau gak ada matahari, bapak-bapak, kita gak akan hangat seperti ini. Ada di dunia juga, tapi daerah itu sangat susah untuk mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Hanya mendapat pancaran cahayanya saja, biasnya saja. Terang tapi tidak disinari secara langsung. Daerah itu menjadi daerah yang sangat dingin. Karena apa? Kurang cahaya matahari. Sekalipun cahaya matahari itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai cahaya yang paling kuat. Karena apa? Ya buktinya kata para ulama, matahari memancar, sebelah dunia itu terang, sebelahnya itu lagi gelap. Beda dengan keadaan di surga, seluruhnya bercahaya. Siang dan malam, dan gak siang, gak ada malam memang di sana. Bagaimana itu orang yang ada di dalam surga gak istirahat dong, gak tidur dong? Di dalam surga gak ada ngantuk, gak ada istirahat, gak ada tidur. Selamanya kita bersenang-senang. Jangan membayangkan kita di dunia ada tidur, ada istirahat. Kan di dalam surga gak ada tidur. Kenapa nggak ada tidur? Tidur itu kan setengah mati. Sedangkan di surga nggak ada kematian. Jadi jangan membayangkan seperti kita di dunia. Kalau begitu capek dong. Mau ayah capek, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau ayah kalian, mau ayah pusing di dunia di akhirat. Mau capek ngitungan artos deh. Dan ngitung duit juga akan capek. Tapi nggak akan dibuat capek dengan uang. Apa sebabnya? Di akhirat sudah nggak ada transaksi lagi. Yang ada adalah kesenangan-kesenangan. Makanya persiapkan hidup kita untuk di surga lah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Jangan sampai kita terbelit dengan dunia sampai melupakan Allah, meninggalkan Allah. A'udzubillah min dzalik. Kama sukhirati syamsu litaksin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana matahari ditundukkan untuk memberikan pemanasan, wal qamar litartib, dan bulan untuk memberikan kelembaban. Maka bulan bagaimanapun pancaran cahayanya tidak pernah panas. Ayo hareudang sebab bulan. Bulan kersa amun hareudang ieu. Enggak ada begitu. Tetap saja sejuk. Fala yakhlu wahidun minha an hikamin katsira. Tidak pernah kosong satu pun dari hikmah-hikmah yang banyak. La tafiu quwwatul bashar bi isaiha. Tidak akan cukup kekuatan manusia untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tentang matahari, nikmat tentang bulan. Matahari saja yang senantiasa kita rasakan. Di pagi hari, di mana sebelumnya ada gelap, adanya matahari menjadi terang benderang. Begitu indah pancaran sinar matahari, sampai ada orang-orang yang hobi untuk memanjat gunung. Sore hari dia berangkat menunggu subuh supaya mendapatkan sunrise, katanya terbitnya matahari di pagi hari. Begitu indah, begitu menyenangkan, makhluk-makhluk Allah bergeliat, bunga-bunga semuanya memancarkan warnanya, burung-burung berkicau dan sebagainya. Semua keindahan yang ada bukan sekadar keindahan dipandang mata, tapi disitulah bergeliat kehidupan. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu yang diberkahkan. Sampai kata Rasulullah, al-barakatu fi bukuriha, yaitu di saat matahari mulai memancar sampai menjelang zuhur.
Dan disitulah mulai kehidupan dunia, ada aktivitas. Kalau tidak ada matahari, nggak akan ada air mengalir. Tidak ada matahari, tidak akan ada air di gunung. Tidak ada matahari, tidak akan ada angin yang berhembus. Dengan satu matahari, hiduplah seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin kita menghitung-hitungnya? Maka kata Imamul Ghazali, la tafi'u quwwatul bashar bi isaiha. Tidak akan cukup kekuatan manusia yang manapun untuk menghitung-hitung nikmatnya. Bahkan dengan kehidupan modern, matahari menjadi sumber listrik di zaman sekarang. Ada cahaya, ada pemanasan matahari, ada tenaga solar dan sebagainya namanya. Walau lam yakun kadzalik, andaikan keadaannya tidak seperti ini, lakana khalqu abasan wa batilan, maka pasti ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan abasan wa batilan, sia-sia dan batal. Walam yasihha qauluhu ta'ala. Kalau begitu firman Allah Subhanahu wa taala tidak sah, tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan. Habis waktunya. Walam yasiha qauluhu ta'ala. Walam yasiha. Dari situ kita ulang nanti. Allahumma sholli ala sayyidina wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa asghili Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari
المرسل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون أججار وجل ثناؤه وتقدست أسماءه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا معين سبحانك يا ربي معظم شأنك وعز سلطانك وألف مكانك تأسلت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله أحسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أليق أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرق النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله الشفاء بسم الله رقيق اللهم رب الناس أذهب بالبشر أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تاب شديد وافني من العد والعديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل النور من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بعاد غيرك أن تكفيني الشر كل ذي شر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.